Sudah rapi ya? Mau siap-siap sekolah minggu? Hore! Jadi dong! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Bella dan Kak Messi di ibadah kita pagi ini. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Intan. Mau tahu ceritanya apa? Ikutin ya ibadah dari awal sampai akhir, jangan ada yang malas dan bosan ya, oke? Semua masih semangat ya? Laskar Kristus Siap! kita mau memuji Tuhan lewat sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, masih semangat ya adik? Kita mau nyanyikan pujian lagi dari terbit sampai matahari. Ikutin Kak Bella dan Kak Mercy ya. Ayo Kak Melani. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua silakan duduk kembali. Kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa ya. 1, Lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini kami bisa beribadah. kami bisa beribadah. Di rumah. Kalau di rumah, Tuhan terus Tuhan terus berkati berkati kami. kami. Ya Tuhan, Kiranya kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami, setiap ibadah kami dari awal sampai selesai. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya. Masih semangat adik-adik? Laskar Kristus siap. Masih mau memuji Tuhan? Kita mau bernyanyi Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ikutin Kak Bella sama Kak Mercy. Masih ingat kan semua? Yuk Kak Melani. Yang semangat ya.
Ikutin gerakan Kak Bella dan Kak Mercy ya. Belum pada capek kan semua? Harus semangat. Kakak aja belum keringatan. Iya, belum keringatan kan? Coba periksa dulu. Belum kan? Belum keringatan kan? Berarti harus masih bergerak. Ya, kita masih memuji Tuhan. Nyanyi satukanlah hati kami. Ayo Kak Melani. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Iya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Semua siapkan persembahannya di rumah. Kita mau bernyanyi, tapi sebelumnya kita mau berdoa persembahan dulu yang dibawakan oleh Kak Bella. Ya. Mari kita berdoa di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sehingga kami bisa beribadah di pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi ini kami memberikan persembahan, Kau berkati setiap tangan-tangan kami ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga orang tua kami yang telah memberikan, Kau berkati pekerjaan dan usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang baik. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Yang semangat ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Silakan berdiri. Berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Mohon
Kita memuji Tuhan lagi Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan pengumuman dulu dari Ibu Rait, tapi kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Jalan serta Yesus. Oke, masih ingat kan adik-adik? Pasti masih ingat. Harus bergerak ya. Oke, kita bernyanyi Jalan serta Yesus. Ikutin gerakan kakak-kakak di depan. Udah bosan ibadah di rumah? Nggak boleh ya, nggak boleh bosan. Kita tetap bersyukur ya. Oke. Nah, udah 2 minggu di rumah ibadah. Nah, persembahannya pasti udah dikumpul ya. Nanti bagi yang belum menitip ke gereja, persembahannya boleh dititip ke gereja dengan Ibu Pendeta, Pak Pendeta, atau Kakak Intan ya. Ditaruh di dalam amplop, terus nanti dititip. Kalau nggak Pak Pendeta, Ibu Pendeta dan Kakak Intan ya. Jangan kalau ada orang di depan gereja dikasih, jangan ya. Harus ketemu ya. Oke, terus kita nanti nggak lama lagi bulan 7 ya. Kita mau minggu sekolah minggu boleh, kita mau bagi koin ya. Semangat ya, tetapi ada minggu depan kita masih ibadah lagi ya. Doakan terus supaya corona ini cepat berlalu. Jadi kita boleh kumpul di gereja, kita boleh sukacita di gereja. Oke, itu saja pengumuman dari Bu Rait. Tetap semangat dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Intan. Hore! Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak Guru harap adik-adik semua dalam keadaan penuh dengan sukacita, terlebih siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa semuanya, ikuti kakak guru di dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami anak-anakmu sekolah Ibu Deni Getsemani. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, buka hati kami, buka pikiran kami, ajar kami untuk menjadi anak yang terus taat mendengarkan cerita firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi penolong bagi kami untuk boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang milikku untuk Tuhan. Ya, Kak Mercy sudah menjelaskan kemarin kan apa itu tentang milikku untuk Tuhan. Nah, sekarang adik-adik cerita firman Tuhannya tentang adalah waktuku untuk Tuhan. Iya, waktuku untuk Tuhan. Adik-adik semua, kakak mau tanya, selama di rumah aja adik-adik melakukan apa aja sih? Iya, pasti banyak dong yang dikerjakan. Membantu orang tua, ngerjakan PR, ngerjakan tugas, semua dikerjakan. Tapi nggak lupa dong, di rumah pasti baca firman Tuhan, berdoa, itu yang terpenting. Nah, adik-adik, tapi beda. Kakak punya teman nih. Mau tahu nggak siapa teman kakak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget tentunya ya. Nih, kakak kenalin ya. Sedang ibadah di rumah masing-masing. Sekarang kita menghibur mereka dengan cerita firman Tuhan. Siap? Siap dong. Nah, adik-adik, Dina ini anak yang baik. Selama lockdown di rumah, selama diam aja di rumah, si Dina ini anaknya suka bantu orang tua, ya kan Dina? Iya. Selama di rumah, dia bantu orang tuanya. Dia mencuci piring, dia nyapu rumah, dia kerjakan tugasnya, dan yang terpenting lagi, Dina ini suka baca firman dan dia suka berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana, berdoa untuk bangsa ini, ya kan Dina? Iya teman-teman. Nah, tapi berbeda adik-adik, Dina punya abang. Nah, Dina punya abang, nama abangnya si Donald boro-boro mau bantu orang tua, kerjaannya ganggu adiknya. Nah, Donald ini juga tidak suka baca firman Tuhan. Donald ini juga tidak mau berdoa. Iya teman-teman, firman Tuhan itu capek bacanya, berdoa juga, aku suka lupa. Nggak boleh gitu dong. Nah, adik-adik, tapi kerjaan Donald bukan hanya tidak mau baca firman, bukan hanya tidak mau berdoa, Donald juga suka ganggu adiknya. Ya kan Donald? Iya. Adikku katanya dia suka baca firman, dia suka bantu orang tua. Bahkan. Enggak kok, benar. Aku suka baca firman, aku juga suka berdoa. Abang enggak begitu dong. Jangan bilang-bilang begitu. Bohong. Kenapa Dina? Kenapa lagi Donald? Kenapa sih suka kali ganggu Dina? Ada aku ganggu Dina. Bener nggak adik-adik? Donald ganggu Dina nggak? Adik-adik bilang Donald ganggu Dina. Enggak kok, kalian bohong ya. Ibu guru bilang kita harus selalu rajin di rumah, nggak boleh ganggu adiknya. Kamu ini tukang adu. Donald, kamu masih saja mengganggu adikmu. Padahal adikmu ini nggak salah apa-apa, nggak pernah ganggu kamu. Kamu suka sekali ganggu adikmu. Wah, nah, Donald, kalau adikmu saja tidak suka dengan kamu, bagaimana orang lain?
kamu mau mama sayang samamu, kamu mau Tuhan sayang samamu, tapi kamu tidak mau sayang sama adikmu. Kamu suka ganggu adikmu, kamu suka bikin nangis adikmu. Kamu mau tidak disukai banyak orang? Enggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, kamu harus jadi anak yang baik, berubah, jangan jadi anak yang nakal. Dengar nggak? Mau. Yuk, sebagai anak yang baik, mau nggak disayang sama adik? Mau nggak disayang sama mama? Mau nggak disayang sama Tuhan? Mau, Ma. Nah, kalau mau, ayo, Donald harus berperilaku menjadi anak yang baik. Coba apa yang harus dilakukan sebagai anak yang baik? Minta maaf, Ma. Ya, coba. Dek, minta maaf ya, abang salah, maafin abang ya. Dek. Dek, ayo, abangnya udah minta maaf loh. Jangan ulangi lagi ya, Bang. Iya, Dek. Kita gak berantem lagi ya. Ya. Adik-adik lihat. Nah, abang kalau sudah minta maaf sama adiknya, maka abang nggak boleh lagi ya ganggu adik. Nah, selama di rumah, mari abang dan adik sama-sama bekerja dengan baik. Adik abang dan adik mengerjakan semuanya yang diperintahkan guru, yang diajarkan guru sekolah minggu, untuk taat mengerjakan tugas, taat untuk baca firman, taat dan juga berdoa. Kasih waktunya untuk Tuhan, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mau? Ma. Oke, kalau begitu, abang dan adik mandi karena sudah sore. Oke? Oke, bye teman-teman. Nah, adik-adik lihat bagaimana karakter Donald, bagaimana karakter Dina. Donald dan Dina sama-sama memiliki karakter yang berbeda. Donald suka ganggu adiknya. Waktunya di rumah dia kerjakan, dia berikan untuk ngerjain adiknya, untuk buat nangis adiknya. Sedangkan adiknya, dia menggunakan waktunya dengan baik, bantu orang tua, dia mengerjakan tugasnya, bahkan dia juga baca firman, dia berdoa. Nah, apa yang diperbuat oleh Donald juga sama seperti yang Alkitab ceritakan. Adik-adik mau tahu nggak siapa? Mau tahu nggak? Ini dia. Tring. Nah, Bapak Saulus ini adik, lihat nih, mukanya sangat garam ya, menakutkan. Bapak Saulus ini kerjanya adik-adik, dia tidak suka dengan orang yang suka memuji Tuhan. Dia tidak suka dengan orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, Bapak Paulus langsung bertindak. Coba kita lihat. Ya, Bapak Paulus langsung bertindak. Dia langsung menangkap orang tersebut. Dia akan bawa, dia akan singkirkan mereka. Karena apa? Bapak Paulus tidak suka ada orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Pada suatu hari, ketika perjalanan Bapak Paulus sampai ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia katakan, "Siapa engkau?" Kata dengan cahaya yang silau, dia katakan, "Siapa engkau?" Kata begitu. Lalu Tuhan katakan, "Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kata begitu. Dari situlah akhirnya Bapak Paulus, coba kita lihat. Ya, Bapak Paulus akhirnya bertobat adik-adik. Tadinya dianya suka menganiaya orang percaya, yang orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, dia siksa. Tapi karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dari yang namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, lihat. Iya, tadi kan dilihat Bapak Saulus mukanya sangar ya. Iya, tapi lihat sekarang, karena dia sudah bertobat, dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mukanya sudah tersenyum adik-adik, mukanya sudah baik. Nah, akhirnya Bapak Paulus karena dia sudah bertobat, dia memberikan waktunya, hatinya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat. Nah, Bapak Paulus pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi pada saat itu dan orang Yunani. Dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan siapa itu Yesus kepada mereka. Tapi adik-adik, ada orang yang tidak suka dengan pemberitaan Bapak Paulus. Siapa itu? Ini dia. Ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Bapak Paulus. Orang-orang Yahudi itu ingin menyingkirkan Bapak Paulus. Dilihat nih muka
mereka. Mereka ingin mencari cara bagaimana menyingkirkan Bapak Paulus. Akhirnya kita lihat. Ting. Nah, lihat, mereka terus menunggu di pintu gerbang. Mereka menunggu di pintu gerbang agar ketika Bapak Paulus lewat, mereka menangkap dan mereka menyingkirkan Bapak Paulus jauh-jauh karena mereka tidak suka dengan mendengar nama Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dan dengan pengajaran Bapak Paulus mereka tidak suka. Akhirnya mereka mencari cara. Tapi yang terjadi adik-adik, lihat. Ting. Ini lihat nih. Nah, Bapak Paulus tahu rencana jahat mereka. Karena Tuhan yang menyuruh Bapak Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan juga yang mengutus murid-muridnya untuk menyelamatkan Bapak Paulus adik-adik, supaya Bapak Paulus tidak tertangkap dengan orang Yahudi tersebut. Nih, lihat. Nah, mereka mencari cara dan pada akhirnya ting, lihat. Nah, cara yang mereka temukan adalah memasukkan Bapak Paulus ke mana ini? Iya, ke dalam keranjang. Nah, lalu diturunkan melalui atas gedung. Nih, atas tembok diturunkanlah Bapak Paulus supaya Bapak Paulus tidak ketahuan dan tidak ketangkap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Apakah Bapak Paulus lolos? Kita lihat. 1, 2, 3. Ting. Iya, lihat. Bapak Paulus lolos dong dari rencana jahat orang Yahudi pada saat itu yang membenci Paulus. Dan akhirnya Bapak Paulus pergi ke Yerusalem. Apa yang dilakukan Bapak Paulus di Yerusalem? Kita lihat. Nah, Bapak Paulus mau memberitakan firman Tuhan di Yerusalem. Tapi adik-adik, orang-orang yang ada di Yerusalem pada ketakutan. Nih, lihat nih. Wah, mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka takut kalau Bapak Paulus itu masih tetap Bapak Paulus yang sama, suka menyiksa, dia suka menganiaya, bahkan mereka takut kalau ditangkap Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus tidak takut, dia tetap memberikan yang terbaik, dia tetap memberitakan firman Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia sudah berubah, dia bukan Bapak Paulus yang lama lagi. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, orang-orang di Yerusalem akhirnya melihat nih, Bapak Paulus sudah berubah, dia sudah Bapak Paulus yang baik, bukan yang jahat lagi, bukan yang suka menyiksa lagi. Sekarang waktu yang ada dalam diri Bapak Paulus diberikan untuk melayani Tuhan, diberikan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dari pelayanan Bapak Paulus banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang mau kita ambil? Yang pertama, adik-adik yang terkasih, lihat, Bapak Paulus tadinya dia jahat. Karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia jadi orang yang baik. Dia tidak hanya diam, dia memberikan waktunya untuk dia memberitakan firman Tuhan, untuk dia membawa orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, apa yang mau kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Yang pertama, walaupun kita di rumah aja, yuk mari jangan gunakan waktu kita untuk berbuat jahat. Kedua, mari gunakan waktunya untuk berdoa, baca firman, dan mari gunakan waktunya untuk berbuat baik, membantu sesama, dan juga menolong orang tua. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang senantiasa memberikan waktunya untuk senantiasa memuji Tuhan. Ya adik-adik? Oke dong. Nah, sebelum kakak tutup firman Tuhan ini, yuk kita baca firman Tuhannya sebagai ayat hafalannya. Nih, sebagai ayat hafalan kelas balita dan kelas kecil. Nih ya, di sini ya. Yuk dibaca. Kelas balita dan kelas kecil dibaca ya. Nanti orang tua kelas balita dan anak-anak kelas kecil dibaca ya, yang di samping kakak ini ya. Yuk, Efesus 5 ayat 16. Iya, Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, lebih kencang lagi coba adik-adik. Pergunakanlah waktu yang ada. Good job. Semua adik-adik hebat. Nah, untuk adik-adik kelas besar, ini ayat hafalannya. Ya, lihat di samping kakak ya. Ya, untuk adik-adik kelas besar yang ada di samping kakak ini
adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ini ayat hafalan kelas balita kelas kecil dan ini ayat hafalan kelas besar. Mohon adik-adik semua dihafal lalu dibuat dalam satu video singkat dikirim kepada gurunya masing-masing supaya dapat poin ya. Nah, kakak juga ada kerjaan nih supaya waktunya berkualitas, maka kakak mau adik-adik buat sesuatu yang berguna. Nih, lihat adik-adik, lihat ya di sini ya. Coba lihat. Ini apa nih? Bentuk apa nih ya? Bentuk apa nih ya? Kakak guru bingung nih. Ah ya, ini bentuk jam. Maka adik-adik di rumah, yuk, yang kelas balita minta ajari mamanya bikin jam bulat, lalu bikin angkanya, bikinlah jarumnya dengan baik ya. Nah, setelah itu foto, kirim ke kakaknya masing-masing, kelas kecil, balita, besar. Supaya apa? Ada poinnya, supaya kita dapat menghitung poin. Mana adik-adik yang terbaik, supaya adik-adik dapat hadiah yang terbaik dari sekolah minggu dan juga dari Tuhan Yesus tentunya. Bisa ya? Ini tugasnya dan juga ayat hafalannya. Oke adik-adik? Nah, untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya kembali, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami anak-anakmu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak yang baik, ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga mampu memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh menggunakan waktu kami baca firman, berdoa, membantu orang Tuhan, membantu orang tua, dan juga mengerjakan tugas-tugas kami. Tolong kami Tuhan Yesus yang baik, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus yang terus menolong memberkati, dan kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan adik-adik semua dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Peace.